Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan eh, mencoba berbagi bagaimana cara scoring materi tematik untuk PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, kenapa di sini dalam materi tematik itu penilaiannya agak sedikit berbeda karena di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran yang terbagi-bagi, ada matematika, ada IPA, ada IPS dan sebagainya. Nah, langkah pertama tentu kita adalah biasanya kan menggunakan Google Form tuh. Nah, jadi untuk PAS-nya menggunakan Google Form, maka kita masuk dulu ke Drive ya, Drive Google. Nah, di Drive Google ini biasanya kan ada LJGF yang kita punya nih, yang kita miliki. Nah, LJGF-nya itu sudah dalam bentuk respon nih, misalnya nih. Ketika kita buka LJGF, misalkan LJGF tema 1. Nah, ini kan dia bentuknya seperti ini, LJGF-nya misalnya. Kemudian kita lihat respon. Ya, nah kemudian di sini ada 35 tanggapan, artinya ada 35 siswa ya. Nah, kita ambil yang ini. Ini yang apa namanya? Lihat respon di spreadsheet. Nah, kita buka dulu spreadsheet-nya. Nah, ini kira-kira adalah hasil dari respon siswa dalam bentuk spreadsheet ya, yang lembar jawaban Google Form tadi. Terus bagaimana kita cara scoringnya untuk materi tematik ini? Kan di sini hanya ada jawaban nomor 1, C, nomor 2, B, dan seterusnya. Kan gitu. Kalau kita menggunakan scoring yang ini, ya 28 dari 35 ya soal, 28 yang benar, 35 dari 35 soal. Ini kan untuk semuanya tuh, semua soal 35. Kita tidak tahu dia PKN benar berapa, matematik benar berapa, dan seterusnya. Nah, seperti ini dia 33 nih benar berapa persen nih 33, dia cuma 2 yang salah. Nah, ini kan totalnya, skor total. Nah, ini kita nggak perlu nih yang timestamp, skor, ini nggak perlu. Yang kita butuhkan adalah nama, nomor absen, sampai dengan jawaban dia sampai nomor berapa gitu. Nah, ini dia nih yang kita butuhkan. Caranya gimana? Boleh di copy ya. Nah, boleh juga kita download. Ngopi gimana? Ya misalnya saya ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat juga ternyata kopi pahit ya. Nah, jadi bisa di copy, bisa di download gitu. Tergantung mana yang selera kita lah kan gitu. Kalau misalnya kita ambil yang download ya, yang download misalnya ada file, kemudian di sini ada download tuh. Ya, kalau bahasa Indonesia unduh lah. Kita buat dalam bentuk Microsoft Excel ya, filenya ini .xlsx. Nah, ini nih. Kita klik di sini. Nah, terus jangan lupa nih kita nyimpannya di mana gitu, dan dia kita sesuai dengan judulnya, tema berapa. Misalnya kita simpan di desktop aja deh biar gampang. Ya, kita simpan di desktop. Mana desktopnya ini ya? Nah, desktop. Namanya misalnya kita ganti dengan skor atau nilai tema 1 misalnya kan gitu. Nilai tema 1. Nilai tema 1 atau nilai tematik kelas 5 misalnya kan gitu ya. Kita buat namanya seperti ini, terus kita simpannya di mana? Di desktop misalnya, kita buat nih save. Nah, setelah itu kita keluar nih dari sini ya. Nah, atau misalnya ditutup dulu di desktop nih. Kita desktopnya mana nih? Nah, nih ternyata ada tuh di sini desktop nih. Kita tadi ambilnya nilai tematik kelas 5.
Kita buka nih nilai tematik kelas 5, klik 2 kali ya. Nah, ini office-nya beda-beda ya, ada yang 2016, ada yang 2019, kebetulan saya pakai 2019 ya. Nanti akan muncul seperti ini. Oh, ternyata korup ya. Biasanya kalau ini downloadnya belum selesai nih, kita buka dulu di folder ya. Coba kita buka folder, kita buka Explorer. Tadi nyimpennya di mana ya? Nyimpennya di desktop ya. Oke, desktop. Nah, ini dia. Nah, ini adalah, oh ternyata bentuknya shortcut ya. Oh, ini nih, yang nilai tematik kelas 5 nih, yang tadi kita download. Kita buka. Nah, alhamdulillah kita bisa buka. Biasanya akan muncul tampilan seperti ini. Kalau muncul, kita enable aja editing ya. Nah, baru seperti ini. Ingat tadi yang kita butuhkan adalah nama, nomor absen sama jawaban ya. Nama, nomor absen sama jawaban. Nah, ini kita bisa hapus saja. Caranya seperti ini, disorot gitu. Kemudian kita delete ya, delete. Ya, atau misalnya delete-nya kita buat begini, kolomnya yang kita delete ya. Nah, itu dia kolomnya. Ini namanya masih apa nih, terpotong. Kita buat klik di sini 2 kali, maka dia akan rata sendiri. Ini juga sama ya, klik seperti ini. Nah, ini untuk jawaban. Gimana caranya nih? Ini kan gede-gede kolomnya. Boleh kita buat di sini. Kita sorot aja ya, dari sini ke sini sampai dengan nomor 35 di sini ya. Caranya format, kemudian auto fit kolom. Nah, udah selesai itu. Kita balikan ke sini, jadinya kan dia pendek-pendek ya, atau tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, supaya lebih cantik lagi, gampang kita buat di tengah gitu. Nah, ini adalah nomor soal nih. Nomor soal, dan ini jawaban siswa. Nah, jawaban siswa. Ini nomor absennya ya, supaya kita buat cantik seperti ini ya. Gitu. Bercantik ya. Nah, jadi kita buat lebih tebal misalnya. Ini untuk yang di atas mau dikasih warna juga monggo ya. Misalnya warnanya saya suka warna biru. Nah, ini jadi ini juga pengen di tengah ya, monggo kita buat di tengah biar asik ya. Nah, ini nama siswa, nomor absen, sama jawaban. Kalau tadi dari Google Spreadsheet itu kan dia ini skor total nih, tuh ya. Skor total. Kita pengen dapatkan skor dari masing-masing. Maka caranya begini. Nah, kita buat dulu nih pelajarannya itu apa saja gitu ya. Pelajarannya apa saja, misalnya kita buat pelajarannya ada berapa nih? Ada 5 misalnya kan gitu ya. Ada PKN. Kita buat di sini, kita sisipin satu kolom deh. Nah, di sini pelajarannya misalnya PKN. Terus ada apa lagi nih? Misalnya IPA. Oke, ada lagi IPS. Ada lagi apa namanya ya? Matematika misalnya, terus SBK, oh SBL sih ya, SBK maksudnya ya, SBL lagi ya, SBK. Ini adalah untuk scoringnya. Tentu menggunakan apa? Nah, ini kita ratakan dulu ya supaya enak kolomnya. Misalnya jadi 15 aja deh, nah, kan. Terserah sih berapa aja. Nah, ini misalnya kolom untuk nilainya gitu. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita lihat dulu dia benar berapa. Terus SPKN itu dari nomor berapa sampai berapa. Misalnya PKN itu cuma 8 nomor misalnya kan gitu ya. Oh, ada yang 40 ya. Kalau 40 pasti di sini nilainya oke, kita ambil deh contohnya 40 deh. Kalau 40 kita mulai dari sini. Misalnya ada 40 apa? 40 soal misalnya ya, 40 soal. Kita buat insert
Nanti kalau misalkan dari spreadsheetnya sudah 40, itu nggak ada masalah, nggak perlu lagi dibuat seperti ini. Karena sudah otomatis gitu ya. Kita buat di sini jadi 40 soal. Nah, ini kita udah buat contoh yang 40 soal nih. Nah, PKN itu dari nomor berapa sampai berapa? Nah, sebelum ke sana, kita buat lagi di sini untuk apa namanya itu kunci jawaban. Jadi caranya adalah kita insert misalnya begitu, ya. Terus kunci jawabannya kita simpan di atas, boleh misalnya ya. Kita simpan di atas atau di bawahnya boleh. Kita buatlah supaya aman di atas deh misalnya. Kunci jawabannya misalnya A semua deh biar gampang ya. Kita tulis di sini kunci jawaban ya. Ini kunci kita buat nih A semua misalnya sampai 40. Nah, kita udah dapat kunci jawaban. Nanti diketik ya sesuai dengan temanya berapa gitu. Nah, terus kita buat di sini nih PKN, IPA, IPS. Ini untuk kita koreksi benarnya berapa masing-masing. Maka caranya adalah kita buat lagi tadi 40 soal ini. Nah, kita copy ya. Terus kita buat di sini untuk scoring ya. Kita buat untuk penilaian. Kita paste saja, paste. Nah, terus kita buat format auto fit column ya supaya lebih apa namanya rapat gitu ya. Ya. Rapat maksudnya ininya tidak lebar gitu. Ya, bukan rapat terus dapat snack atau makan gitu ya, makan siang. Nah, jadi kita buat lagi di sini adalah untuk ini untuk scoring. Jadi dia nomor 1 itu benar apa enggak gitu. Terus rumusnya gimana? Nah, cara rumusnya membuatnya ya. Ini adalah nomor 1 itu ada di mana? Tuh. Di nomor C3 nih. Nomor 1 itu C3. Kuncinya apa? Di C1. Kalau dia sama gitu ya. Kalau dia sama, maka nilainya harus 1. Jadi kita buat begini. Nih, di sini sama dengan if gitu ya. C3 gitu ya. If C3 sama dengan C1. Ini rumusnya tuh. Terus di sini koma, ada juga laptop yang menggunakan titik koma, tergantung daripada settingannya. Kalau sama, maka nilainya 1. Jadi artinya jika C3 sama dengan C1, maka nilainya 1. Kalau tidak sama, ya nilainya 0 gitu. Lalu kita buat tutup kurung gitu. Lalu enter. Nah, ini 0. Kenapa 0? Berarti dia tidak sama. Coba cek nih di sini. Tuh, ini C, di sini A. Coba kalau kita lihat nih, di sini dia jawabannya A gitu. Tuh. Si Afrian ini dia jawabnya A. Sama nggak dengan kuncinya? Sama. Maka di sini nilainya adalah sama dengan 1. Tuh. Nah, itu rumusnya ya. Nah, terkadang ada juga yang tidak mengisi. Misalnya dia tidak mengisi nih. Tuh, kosong gitu ya. Maka munculnya gimana? Tuh, tetap 0. Jadi kalau tidak mengisi, ya itu artinya kan tidak sama tuh. Maka dia adalah sama dengan 0. Itu logikanya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita buat C ya, maka dia jadinya kan tidak sama, maka dia juga nilainya 0. Kita ganti deh kuncinya misalnya C. Nah, gitu. Nah, kita buat dulu yang nomor 1 ini jadi kunci misalnya, supaya banyak benar gitu. Nah, jadi nomor 1 itu jawabannya adalah benar, maka skornya 1. Nah, berikutnya adalah berarti kan ke kanan itu berarti di sini D3 tuh ya. Untuk D3 harus sama dengan D1. Ya, kalau misalkan kita copy, apa yang terjadi? Tuh, D3 sama dengan D1. Gitu kan? Jadi C3 sama dengan C1, D3 sama dengan D1. Berarti artinya apa? Tinggal copy aja ke sana, ke kanan. Ya, karena nomor 1 tadi dijadikan kunci dan dia sama semua, maka pasti jawabannya benar semua. Tuh.
Ini artinya benar semua gitu, nomor 1 sampai dengan nomor 40 gitu. Nah, itu adalah cara scoringnya. Terus karena di sini ada berapa orang? Ada 34 orang ya, berarti kita buat aja 34 orang, misalnya kan gitu. Caranya gimana? Kita copy lagi gitu. Nah, tarik aja ke bawah nih, setelah disorot tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Nah, sampai mana nih? Tadi bingung kita mau 34 ya. Nah, sampai sini. Tuh. Ya. Nah, sampai sesuai gitu dengan baris yang di sini. Nah, maka di sini ada yang 0, ada yang 1. Itu artinya apa? Artinya bahwa dia adalah tidak sama kan gitu ya. Nah, tapi ada yang salah nih sepertinya. Karena ada yang C1 ini kan dia jumlahnya nilainya harus tetap nih, bukan C2 ya, tapi ini C1. Maka sebelum ke sana kita Ctrl Z dulu, mohon maaf ya. Ini C1-nya itu kita buat dulu dolar. Jadi supaya di apa namanya itu ditetapkan nilainya itu, jadi dolar 1. Jadi kalaupun misalnya dia copy ke bawah tuh, maka dia di sini tetap C1 gitu. Jadi apa namanya? Kita buat dolar dulu gitu ya. Nah, jadi kita buat dolar. Nah, jadi di sini juga sama, kita buat dolar, D1-nya D dolar 1 gitu ya. Terus ini juga dolar 1 gitu. Nah, ini kan cukup apa namanya lama juga, kalau 100 soal gimana tuh caranya kan gitu ya. Ya harus sabar berarti kan gitu sementara, karena nanti kan hasilnya akan lebih cepat cara ngitungnya. Dolar 1, kemudian di sini juga dolar 1. Ini juga dolar 1. Nah, kayaknya kalau sudah dolar 1, kita copy apa yang terjadi? Misalnya tadi mana ya? Nah, ini kan asalnya G1, coba apa yang terjadi? Nah, jadi langsung copy aja deh kalau gitu. Jadi cukup 1 ya, dirubah di sini dolar 1. Nah, kemudian di copy ke sana. Maka di sini dia sudah ada dolarnya. Artinya dia kalau ditarik ke bawah, kalau ini kan jadi C2 nantinya tuh. Nah, ini udah sama tetap C1 karena kuncinya di kolom atau di baris ke-1. Tarik ke bawah ya sampai 34 tadi ya. Pas belum nih? Oh, satu lagi ya ke bawah. Satu lagi. Nah, ini dia kita dapatkan ya. Nah, di sini jika C4 tidak sama dengan C1, maka nilainya 1. Ya, jika C5 sama dengan C1, karena kuncinya itu adalah di baris yang pertama. Nih, gitu ya. Nih dia baris yang pertama. Oke, nah ini supaya enak rata tengah, gitu ya. Rata tengah. Oke, nah ini jangan diutak-atik nih. Ini udah rumus nih ya. Sudah rumus yang utak-atik. Kalau misalnya supaya tidak bisa diutak-atik, maka caranya adalah ya jangan diutak-atik kan gitu ya, supaya tidak terhapus. Biarkan aja seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana dengan PKN? Oh, PKN itu katanya dia nomor 1 sampai 8 gitu ya. Nomor 1 sampai 8. Terus IPA misalnya nomor 9 sampai 16 misalnya kan gitu ya. Nah, terus IPS misalnya nomor 17 sampai dengan 24 misalnya. Terus matematikanya misalnya nomor 25 sampai 32. Terus SBK-nya gimana? SBK-nya misalnya adalah nomor 33 sampai dengan 40. Misalnya gitu, semuanya dibagi rata, dibagi 8, bagi 5. Jadi masing-masing 8 soal. Udah gitu gimana? Ya udah nomor 1 sampai 8, berarti dia di sini tuh. Nah, dia berada di kolom berapa?
Kita buat dulu di sini supaya kelihatan. Misalnya kolomnya itu misalnya 4. Nah, nah, di sini 1 sampai 8 itu dia berada di AW sampai dengan BD. Nah, jadi kita buat di sini. Tuh. Yang kita hitung kan benarnya, berarti kita buat aja sum. Sum itu artinya jumlah gitu ya, sum. Dari mana jumlahnya? Ya udah dari sini. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Set gitu. Kemudian kita tutup kurung. Lalu enter. Nah, kan ini benarnya, berarti dia benarnya 8 tuh. Ya, benarnya 8. Nah, sekarang kan ini masih dalam bentuk jumlah benarnya. Kalau skornya gimana? Ya udah kalau begitu, jumlah totalnya itu 8, dia benarnya berapa? Kan gitu. Benarnya 8, berarti harusnya nilainya 100 dong. Berarti kali 100 dibagi jumlah soalnya 8. Tuh, maka nilainya 100. Terus kalau misalnya koma-koma gimana? Ya berarti kita bisa buat dengan rumus, misalnya 2 digit kita batasi, round ya, pembulatan. Kemudian di sini buat koma 2. Misalnya ya 2 digit. Artinya 2 digit kalau misalnya koma 25 kan gitu ya. Jadi tidak jadi 2,3 ya. Nah, jadi dibuat jadi koma 25 gitu ya. Nah, jadi 2 digit di belakang. Nah, ini 100. Maka nggak ada komanya kan udah bulat. Udah. Nah, ini adalah untuk PKN. Terus untuk IPA gimana? IPA misalnya 9 sampai 16. Nah, karena dia jumlahnya sama, ini 8 soal, coba apa yang terjadi kalau kita copy? Ya, misalnya ini kita sorot di sini, kita tarik aja ke sini. Nah, apa yang terjadi? Oh, AX3 sampai dengan BE3. Benar nggak dia dari nomor 9 sampai 16? 9. 9 itu BE. Nah, berarti nggak bisa kita buat begitu. Caranya kalau gitu sama seperti tadi ya, kita buat di sini diganti aja nih AX-nya jadi apa, nomor 9 itu BE ya. Di sini jadi BE. Ya, jadi BE. BE 3 sampai dengan berapa nomor 16? BL ya. Nah, BL tuh. BE itu kode Lampung ya. Kalau BL apa? Belek kali ya. Nah, jadi tuh di sini adalah AW sampai BD. Kalau ini BE sampai BL. Nah, untuk yang ini ya copy aja deh, nggak apa-apa dulu. Nah, gitu. Tinggal kita lihat nih IPS 17 sampai 24. 17 apa BM. Terus 24 apa? 24 itu BT. Nah, jangan BT ya. Namanya belajar gitu ya. BM sampai BT. Nah, di sini BM sampai BT ya. Nah, nilainya 100 juga karena kan sama tadi kuncinya ya. Tuh, ini ada tanda seru ya, ignore aja lah ya. Inconsistent formula katanya kan gitu. Ya, BM3 sampai BT3 ini dari 25 sampai 32. 25 BU ya sampai dengan 32 CB ya. CB, BU sampai CB. Kita buat di sini ganti ya. BU sampai CB. Terakhir yang SBK misalnya dari nomor berapa? Dari 33, berarti CC sampai CJ. Nah, kita buat nih. Di sini diganti menjadi CC ya sampai CG. Nah, tuh jadi nilainya dapat nih 100 ya. Dapat nilainya 100. Terus setelah itu gimana? Kan ini baru siapa nomor 1 Afnan ya. Nah, sekarang kita tinggal tarik aja ke bawah. Set. Kita copy ya, tarik ke bawah tuh. Ini sama aja dengan ngopi maksudnya ya. Tuh. Ah, itu dia nilainya. Sudah bisa tercopy ya. Ngopi lagi. Alhamdulillah ya. Nah, ini sudah dapat tuh nilainya masing-masing. Udah deh, selesai. Nah, sekarang kita pengen nandai nih siapa yang belum tuntas. Boleh, kita buat aja tandanya begini, disorot lagi. Lalu kita buat conditional formatting. Di sini ada new rule.
kita ambil format only cell dan contain, ini between di antara, kita ambilnya equal to, misalnya yang di bawah 50, berarti di sini adalah less than ya, lebih kecil dari 50 misalnya. Dari 51 deh, ya kan, lebih kecil dari 51. Nah, maka di sini less than or equal to ya misalnya ya, artinya lebih kecil sama dengan ya 50. Berarti ini kita buat formatnya, warnanya apa nih? Misalnya pakai fill warnanya merah, warning ya, berarti dia tidak tuntas. Oke, kita buat oke. Tuh dia. Berarti dia tidak tuntas nih, nilainya kurang dari 50 atau sama dengan 50. Nah, begitu dia. Ya, ini sudah langsung dibuat dari Google spreadsheet-nya gitu ya. Kita buat di sini udah nilai tematik kelas 5. Tinggal dari sini Bapak Ibu itu tinggal kopikan saja ke nilai rapot ya. Yang sudah dikumpulkan tuh PKN misalnya, ya kita kumpulkan di sini tema 1, copy, tinggal copy aja gitu ya. Nah, bagaimana ngopinya? Seperti tadi, tarik di sini, di copy, lalu pastenya adalah paste spesial ya, paste spesial yang bentuknya teks gitu. Dari sini biasanya dimasukkan kemana? Dari hasil ini ke namanya apa ya? Kalau nggak salah ya, namanya itu daftar nilai ya, kalau nggak salah ini daftar nilai, ini kan ada daftar nilai, nah, kan ada daftar nilai. Nah, ini kan daftar nilai tuh, ini biasanya PKN tuh, PKN ada di sini tuh, tema 1 misalnya kan gitu ya. Contoh misalnya di sini dia tema berapa, jadi kita harus buat yang ini form responnya diganti, di rename, misalnya dia temaku lah misalnya kan gitu, terserah Bapak Ibu tema berapa gitu. Nah, kita buat di daftar nilai ini, misalnya di sini ada temaku. Nah, kan mulai dari Afnan nih, nilainya mana? PKN. PKN itu nilainya yang ini. Nih, kita buat aja copy ke sini, set sampai bawah. Kita copy ya, nih pakai ini boleh. Gitu pindahkan ke sini, tapi ingat pastenya spesial atau pakai yang 1 2 3. Nah, begitu dia. Kok nggak ada digitnya? Boleh pakai ini digitnya tuh. Oh, 2 digit boleh gitu. Oh, 1 digit aja monggo. Udah dia dapat nih dari PTS PKN. Oh, kalau misalnya mat gimana? Kan di sini juga tuh mat ya kan. Nah, kita ambil yang dari sini juga nih, dari matnya mana? Mat. Nah, ini mat misalnya kan sudah berurut tuh, asal namanya sudah berurut ya, nomor absennya. Kita buat di copy lagi nih, copy. Udah habis 1 gelas ini saya kopinya. Ya, pindahkan ke sini. Mana nih mat nih? Tadi apa? Temaku ya, temaku. Nah, kita paste lagi di sini ya. Oh, ternyata kalau sudah diketik di situ dia pastenya apa kopinya hilang ya, nggak aktif lagi. Jadi kita balik lagi ke sini, kita copy lagi. Maka kita akan balik lagi ke daftar nilai PTS misalnya atau PAT, terserah saja, kita paste 1 2 3. Nah, oh nggak ada digitnya, kita balik lagi ke sini, itu nggak ada komanya misalnya. Itu dia Bapak-bapak, Ibu-ibu ya yang sama-sama mau mengerjakan koreksian tematik ya, nanti tinggal sesuaikan saja dengan pelajaran-pelajarannya. Ini kira-kira bentuk koreksiannya seperti ini. Ini sudah dari awal. Kalau misalnya nanti kita buat masternya saja supaya tinggal gampang tinggal ngopi dari spreadsheet-nya saja. Ini model yang pertama ya. Kalau misalnya mau dari awal mau belajar tentang menggunakan rumus-rumusnya. Oke, bagaimana nanti cara yang kedua? Sudah disiapkan masternya, tinggal copy paste saja. Ya, itu lebih bagus ya, pengennya kan begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.